Selamat pagi Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak kami semuanya. Salam sehat, salam Imago Dei. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari anak kami ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, buat rahmat dan berkat yang sudah Kau curahi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam yang sudah kami lalui. Dan di pagi hari ini Tuhan masih berkenan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Kami bisa memasuki hari yang baru. Kami juga bersyukur Tuhan berikan waktu kepada kami bisa mengikuti renungan di pagi hari ini. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan dapat kami terapkan, lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah Tuhan sabda-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mampu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Markus 9 ayat 38 sampai 40. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, Yesus datang ke dunia dengan tujuan mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan disertai tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah hadir secara nyata. Tanda-tanda kehadiran Allah itu dapat kita lihat ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Dalam Injil pada pagi hari ini dikatakan bahwa ada orang Israel yang tidak termasuk murid Yesus berusaha melakukan seperti yang Yesus lakukan, yakni mengusir setan. Lalu murid Yesus merasa orang itu tidak berhak melakukan hal tersebut, lalu mencegahnya. Mengusir setan adalah merupakan suatu tindakan yang baik. Para murid Yesus barangkali berpikir bahwa hanya merekalah yang berhak meniru dan melakukan seperti yang Yesus lakukan, karena mereka beranggapan bahwa merekalah murid Yesus. Hal ini menunjukkan ada tindakan tidak senang bagi para murid Yesus tadi. Murid Yesus mencegahnya mungkin karena mereka merasa tidak senang, atau mungkin mereka merasa iri orang lain berbuat baik. Saat mereka menceritakan hal itu pada Yesus, Yesus justru melarang para murid mencegah siapa saja yang berniat baik. Sebab siapapun yang berbuat baik demi kebaikan manusia tidak boleh dicegah dan tidak boleh dihalangi. Sebab bagi Yesus mengusir setan adalah suatu tindakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua orang.
Bukan hanya murid Yesus yang bisa melakukan kebaikan, semua orang. Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak kami, dalam kehidupan sehari-hari sering kita seperti murid Yesus tadi, merasa tidak senang kalau orang lain berbuat baik, atau mungkin merasa iri kalau orang lain berbuat baik. Bisa saja kita lihatkan di dalam keluarga, seorang anak yang berbuat baik di dalam keluarga, lalu dia menjadi kesayangan orang tua. Lalu ada rasa tidak enak atau rasa iri dari anggota keluarga atau kakaknya atau adiknya, karena si adik itu menjadi anak yang terbaik ataupun menjadi kesayangan orang tuanya. Atau mungkin juga ada keluarga yang memiliki pendapatan rezeki yang lebih banyak, lalu dia menyumbangkan, memberikan sembako kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu ada keluarga tertentu yang mungkin ekonominya lebih hebat daripada yang memberikan sembako itu, merasa disaingi atau merasa tidak senang dia berbuat seperti itu. Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak kami, marilah kita berbuat baik. Marilah kita tidak menunda untuk berbuat baik. Hendaknya kita menjadi orang yang baik dalam kata, dalam tindakan, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Marilah kita bekerja samalah dengan sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kita, supaya kebaikan itu semakin mewarnai kehidupan di sekitar kita. Janganlah kita sampai menunda atau mencelah orang yang berbuat baik seperti murid Yesus tadi. Janganlah kita sampai ada rasa iri, rasa disaingi kalau orang lain berbuat baik. Mari kita dukung teman-teman atau saudara-saudara kita yang berbuat baik, dan kita berikan pujian kepada dia. Dan mari kita mengikuti dia untuk berbuat baik. Inilah renungan kita di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bantulah kami ya Bapa, supaya kami mampu berbuat baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah sabda-Mu Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami. Dan ajarilah kami supaya kami semakin mampu berbuat baik. Bapa yang Maha Pengasih, sebentar juga kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kami mohon rahmat-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Beri kami semangat supaya kami semua para guru dan juga anak didik kami penuh dengan semangat sukacita sepanjang hari ini dalam mengikuti pembelajaran. Inilah doa kami yang kami sampaikan padamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persembahanku